Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar, mengisi waktu yang dimiliki dengan kebaikan, menjadi pribadi yang baik, dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Baiklah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran fisika. Nah, pada waktu yang lalu kita sudah belajar alat ukur panjang yang pertama, yang kedua yaitu mistar dan jangka sorong. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mikrometer sekrup. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama Ananda mengenal bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Kemudian yang kedua, mampu melakukan pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Untuk pembelajaran yang kedua ini mungkin tidak bisa kita lakukan sekarang, tapi mungkin nanti semoga kita berkesempatan untuk melakukannya. Nah, tujuan yang ketiga yaitu siswa mampu membaca hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Pengukuran panjang dengan menggunakan mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang cukup tipis seperti pelat atau lempengan logam, ketebalan kertas, uang logam, dan lain-lain. Alat ini ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan yang bernama William Gascoigne pada abad ke-17 karena dibutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong. Adapun bagian-bagian dari mikrometer sekrup bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, seperti halnya jangka sorong Ananda, maka mikrometer sekrup juga memiliki skala utama dan skala nonius. Skala utama, kalau kita perhatikan gambar, ini dia, ini skala utama, kemudian ini skala nonius yang diputar, kemudian ada pemutarnya, kemudian ada ratchet untuk menguncinya, kemudian ada poros geser dan ada poros tetap. Nah, benda yang akan diukur diletakkan di antara poros tetap dan poros geser. Nah, mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Nah, selanjutnya bagaimana cara melakukan pengukuran dengan mikrometer sekrup? Nah, pertama, objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Jadi diletakkan di antara poros tetap dan poros geser. Kemudian setelah itu bagian pemutar diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Langkah ketiga, bagian ratchet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Langkah keempat, setelah yakin bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala nonius. Nah, bagaimana cara membacanya? Mari kita perhatikan. Perhatikan contoh berikut. Nah, seandainya dari hasil telah melakukan pengukuran tadi, kita memperoleh hasil bacaannya seperti gambar berikut misalnya. Nah, apa yang harus kita amati pertama kali? Kita harus amati adalah angka yang ditunjukkan pada skala utama. Nah, skala utama ini di sini ada angka 4. Dia belum sampai ke 4,5. Skala di bawah ini 0,5 ya. Nah, maka skala utamanya yang kita tulis adalah 4,0 mm. Nah, langkah kedua yang harus kita perhatikan adalah skala nonius. Kita perhatikan skala nonius yang benar-benar segaris dengan skala utama. Nah, di sini ada skala 25, ada 30, ada 35. Nah, skala yang kecil ini menunjukkan satu skalanya, berarti 26, 27, 28, 29, 30, dan seterusnya. Maka kalau kita perhatikan, skala nonius yang benar-benar segaris dengan skala utama adalah skala 30. Jadi kita tulis skala noniusnya 30. Kemudian kita kalikan dengan ketelitian mikrometer sekrup yaitu 0,01 mm sehingga diperoleh hasil 0,30 mm. Nah, setelah skala utama dan skala nonius kita dapatkan, langkah berikutnya adalah menjumlahkan skala utama dan skala nonius. Karena satuannya sudah sama, maka kita langsung jumlahkan. Skala utama 4,0 mm dan skala nonius 0,30 mm.
mm, sehingga diperoleh hasil 4,30 mm. Oke, Ananda bisa dipahami ya. Nah, untuk contoh kedua, kita perhatikan, misalnya ini kita melakukan pengukuran terhadap lempengan logam misalnya. Ini poros tab tadi, ini poros yang bisa bergeser. Nah, perhatikan lagi skala utamanya. Nah, berapakah angka yang ditunjukkan oleh skala utama? Karena ini sudah melewati skala setengah di bawahnya, maka kita tulis skala utamanya adalah 4,5 mm. Nah, perhatikan skala noniusnya. Skala noniusnya adalah setelah angka 45. Kemudian di sini 0. 0 ini berimpit dengan skala 50 karena skala nonius pada mikrometer sekrup itu jumlahnya 50. Jadi berarti kalau di sini 45, berarti setelahnya ini adalah 46, 47, 48, 49, 50, kembali ke 1 lagi. Nah, berarti skala nonius yang benar-benar segaris dengan skala utama adalah 46. Nah, kita tulis skala noniusnya 46 dikalikan dengan ketelitian mikrometer sekrup yaitu 0,01 mm, sehingga kita dapatkan 0,46 mm. Oke, kita lanjutkan. Langkah berikutnya adalah menjumlahkan skala utama dan skala nonius. Berapakah skala utamanya tadi? 4,5. Skala noniusnya 0,46, sehingga diperoleh hasilnya 4,96 mm. Oke, Ananda, sampai di sini bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.